Pemirsa, anak-anak di jalur Gaza menderita kelaparan di tengah intimidasi tentara Israel yang menghambat pengiriman bantuan. WHO mendesak pihak Israel membuka lebih banyak pintu-pintu perbatasan. Lebih dari 93.400 anak balita di Gaza telah diperiksa untuk mengetahui kasus malnutrisi sejak pertengahan Januari lalu. Dalam catatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sebanyak 7.280 anak menderita malnutrisi akut. Dengan rincian 5.604 anak dengan malnutrisi akut sedang dan 1.676 orang dengan malnutrisi akut berat. Juru bicara WHO Margaret Harris dalam jumpa pers di Jenewa, Swiss hari Jumat sekali lagi mendesak Israel untuk menghormati hukum internasional mengenai jalur aman bagi pendistribusian bantuan. Kondisi ini untuk menyelamatkan nyawa rakyat Palestina di Gaza, khususnya anak-anak. Survei yang dilakukan WHO dan kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan OCHA belum lama ini mengungkapkan temuan lain yang mengkhawatirkan. Lebih dari 4 dari 5 anak tidak makan sepanjang hari, setidaknya mereka makan hanya sekali dalam 3 hari. The 95% of children aged 6 to 23 months, so that's basically the under 5s, are eating 2 or less different food groups per day. But the thing that I found most shocking was 85% of children did not eat for a whole day, at least once in the 3 days before the survey. OCHA dan WHO menekankan upaya bantuan kepada warga Gaza saat ini sangat tidak memadai. Kedua badan PBB ini mendesak Israel untuk membuka lebih banyak pintu-pintu penyeberangan darat demi memfasilitasi kelancaran bantuan kemanusiaan. Meski gencatan senjata permanen semakin kencang disuarakan, namun Israel bergeming dan tetap melanjutkan serangan di jalur Gaza. Dalam sebuah pernyataan, Angkatan Bersenjata Israel IDF mengatakan personel militer melanjutkan operasi sasaran yang tepat dan berbasis intelijen di wilayah kota Rafah di Gaza Selatan. IDF mengklaim sejumlah besar senjata telah ditemukan dan pasukan Israel telah menewaskan puluhan pejuang Palestina. Serangan darat Israel ke kota Rafah pada 6 Mei memicu eksodus sekitar 1 juta warga Palestina keluar kota. Kondisi ini menyebabkan operasi kemanusiaan PBB di Rafah menjadi kacau. Militer Israel mengaku menemukan puluhan terowongan di Rafah Timur, termasuk 20 terowongan di sepanjang koridor Philadelphia. Pada hari Sabtu, IDF menyampaikan mereka akan melanjutkan operasi militer di banyak tempat di Gaza. Pada hari yang sama, Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dan Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina, mengaku telah menguburkan alat peledak serta menyerang pasukan dan kendaraan militer Israel di bagian barat daya Rafah. Mereka membombardir pasukan Israel dengan mortir dan menyerang tentara Israel. Selain itu, mereka juga menyerang pasukan Israel di pelabuhan Rafah sisi Gaza dan koridor Netzarim yang memisahkan jalur Gaza bagian utara dan selatan. Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza melaporkan sebanyak 36.379 warga kehilangan nyawa akibat serangan darat dan udara pasukan Israel yang kini memasuki bulan ke-8. Sedangkan total korban luka menjadi 82.407 orang. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Jumat menyampaikan 3 fase gencatan senjata untuk mengakhiri perang Gaza yang telah berlangsung hampir 8 bulan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pernyataan di Gedung Putih mengatakan Hamas tidak lagi mampu melakukan serangan skala besar lainnya terhadap Israel. Untuk itu, Biden mendesak Israel dan Hamas untuk mencapai kesepakatan melepaskan sisa sandera dan melakukan gencatan senjata. This new proposal has 3 phases. The first phase would last for 6 weeks. Here's what it would include. A full and complete ceasefire, a withdrawal of Israeli forces from all populated areas of Gaza, release of a number of hostages, including women, the elderly, the wounded, in exchange for release of hundreds of Palestinian prisoners,
There are American hostages who would be released at this stage, and we want them home. Additional, some remains of hostages who have been killed would be returned to their families, bringing some degree of closure to that terrible grief. Palestinians, civilians would return to their homes and neighborhoods in all areas of Gaza. Biden menyebutkan proposal tersebut sebagai peta jalan menuju gencatan senjata abadi dan pembebasan semua sandera dan tahanan dari kedua belah pihak. There would be an exchange for the release of all remaining living hostages, including male soldiers. Israeli forces would withdraw from Gaza, and as long as Hamas lives up to its commitments, a temporary ceasefire would become, in the words of the Israeli proposal, the cessation of hostilities permanently, end of quote. Cessation of hostilities permanently. Finally, in phase 3, a major reconstruction plan for Gaza would commence, and any final remains of hostages who've been killed would be returned to their families. That's the offer that's now on the table. And what we've been asking for. It's what we need. The people of Israel should know they can make this offer without any further risk to their own security because they've devastated Hamas form of. Pemirsa, pengamat politik Amerika Serikat Suzy Sudarman menilai Joe Biden tidak bisa bersikap ambigu menghadapi perang Gaza. Apalagi para mahasiswa di Amerika Serikat terus menentang habis-habisan dukungan Biden untuk Israel. Dalam wawancara khusus dengan iNews, pengamat politik Amerika Serikat Suzy Sudarman menilai Amerika Serikat saat ini menghadapi pergeseran generasi yang ditandai dengan sikap kaum muda yang terbelah melihat genosida Israel di Gaza. Fenomena ini bisa dilihat dari aksi unjuk rasa besar-besaran di sejumlah kampus terkemuka seperti Universitas Harvard, Yale, dan Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Kondisi semacam ini mustahil terjadi di Amerika Serikat pada masa-masa silam. Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh generasi Z dan Alpha terlihat bahwa mereka tidak terlalu terlihat berbeda, tapi menyuarakan hal yang bertentangan dengan apa yang lazim terjadi di Amerika Serikat. Sebenarnya hal ini sudah banyak dibahas oleh Profesor Mearsheimer mengenai kekuatan lobby Israel dalam menentukan sikap dari para politisi Amerika Serikat. Juga berkembang akhir-akhir ini setelah tidak begitu menonjolnya masalah two-state solutions yang dikeluarkan tahun 1993 dan lahirnya Abrahamic Accord yang dilakukan oleh Donald Trump menjadi satu jenis solusi yang lain daripada yang sebelumnya kita kenal dengan two-state solutions. Menanggapi isi proposal gencatan senjata yang diajukan Presiden Joe Biden, Suzy melihatnya sebagai sikap ambigu Amerika Serikat di tengah tidak adanya sikap tegas dari para pemimpin di Timur Tengah dan kepemimpinan yang kuat di otoritas Palestina sendiri. Jadi untuk mengimbangi pertentangan yang terjadi di Timur Tengah, Presiden Biden terlihat dalam satu sisi kelihatan tetap mengutamakan keselamatan Israel tanpa mempedulikan apa yang terjadi, tapi di sisi lain dia masih membuka kemungkinan kalau generasi muda yang diinginkan untuk suara dalam pemilu yang akan datang itu akan dipertahankan, maka creative ambiguity dalam sikap politik luar negeri Amerika Serikat ini akan sangat bermanfaat di saat Partai Demokrat sendiri membutuhkan jumlah pemilih dari kalangan muda. Suzy menambahkan, Joe Biden harus berhati-hati mengambil sikap, terutama untuk merebut suara kaum muda dalam pertarungan pemilu Amerika Serikat pada 5 November mendatang. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan.